selamat malam pemirsa Semarang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya Vivilia dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, seperti biasa pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya. Yang biasa menemani itu ada Pak Heru dan juga ada Pak Didi, nanti kita sapa. Dan sebelumnya kita sapa dulu ada Ibu Ambar. Ini akan membacakan puisi pada malam hari ini pemirsa. Halo, selamat malam Ibu Ambar. Oke, baik pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengenai puisi-puisi Hamid Djabar. Nah, seperti apa? Kita sapa dulu narasumber hari ini. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Mbak Vivi. Selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Kabarnya baik hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Oke, alhamdulillah lebih baik ya, Pak ya. Sehat ya, Pak ya. Baik, sehat. Oke. Kemudian yang kedua ada Pak Didi. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam, Vivi. Selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Oke. Baik Pak hari ini, Pak. Sangat baik. Ya. Hanya ini ada berita duka dari salah seorang sahabat penulis, penyair juga, yaitu Mas Agus Dewo, sudah berpulang ke rumah Tuhan setelah menderita sakit beberapa lama dan keluar masuk rumah sakit. Kami keluarga Biang Lala Sastra mengucapkan duka yang mendalam, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dilimpahi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan suatu saat nanti kami juga akan mengangkat karya-karyanya lewat Biang Lala Sastra mengenang Agus Dewo. Mungkin Mas Heru akan memberi sedikit ulasan juga tentang Mas Agus Dewo. Iya. Tadi dikatakan oleh Mas Didi bahwa Mas Agus Dewo ini adalah seorang penyair Semarang yang terkenal tahun 80-an, 90-an itu, yang saya tahu persis karena karya-karyanya waktu itu memang dinilai berkualitas dan mewakili dari para penyair di Semarang. Kami turut berduka cita, ya semoga beliau husnul khotimah, itu saja. Segenap keluarga dari Biang Lala Sastra mengucapkan berbelasungkawa pemirsa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Pak Heru dan Pak Didi, seperti biasa kita membahas mengenai sebuah puisi. Ini puisi dari Hamid Djabar. Nah mungkin bisa dikenalkan Hamid Djabar itu siapa sih Pak? Dari Pak Heru sendiri. Iya, Mbak Vivi dan pemirsa yang berbahagia. Malam ini kita akan membahas Hamid Djabar dan karya-karya, terutama puisi-puisi beliau, gitu ya. Namun sebelum itu barangkali kita perlu mengenal sedikit tentang siapa beliau ini, Pak, atau kalau biasa memanggil itu Angku. Angku itu paman karena beliau dari Minang ya. Dari Minang. Lahir di Bukit Tinggi tahun tanggal 27 Juli tahun 1949. Ya. Beliau itu sastrawan dari Minang, tapi kemudian lebih banyak tinggal di Jakarta. Terakhir beliau itu menjabat sebagai redaktur senior di majalah Sastra Horizon. Ya. Nah, karya-karyanya itu unik dan menurut saya menjadi suatu tonggak bagi sastra Indonesia, karena yang pertama beliau memadukan dimensi karya itu dari dua, yaitu keterlibatan sosial dan sufistik religiusitas, gitu ya. Jadi keterlibatan sosial itu apa? Yaitu puisinya itu banyak mengangkat tema-tema sosial. Ya, jadi dia tidak tidak terkungkung kepada kehidupan yang subjektif di dalam karyanya, ya. Tapi dia juga mengungkap apa yang menjadi keprihatinan dan kepedulian beliau ini kepada masalah-masalah sosial. Tetapi di sisi lain beliau juga pernah menggarap tema-tema yang sofistik ke spiritual, yaitu puisi-puisi yang bernuansa agamis, ya. Tapi di sana ada unsur-unsur sufisme, itu ya. Jadi kalau menurut saya beliau itu adalah seorang penyair yang lengkap karena menggarap urusan ke atas juga urusan ke samping, gitu ya. Yang ke vertikal dan horizontal, gitu. Nanti kita bahas secara
perlahan-lahan bagaimana karya beliau, dan yang ini yang paling berkesan bagi saya nih Mbak Vivi adalah akhir hidupnya beliau itu wafat di panggung, ya, ketika membaca puisi. Oke, wafat di panggung ketika membaca puisi ya Pak ya? Ini kan suatu yang langka. Mungkin di Indonesia bisa dihitung kasus yang semacam ini. Seorang penyair meninggal ketika membaca puisi. Ya, betapa sangat-sangat apa ya, nuansanya itu sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Ya, kita nggak bisa mengendaki, wah saya mau nanti meninggal waktu baca puisi, sekalipun barangkali saya itu cintanya setengah mati kepada puisi. Nggak bisa berharap seperti itu. Ya. Nah ini beliau itu nampaknya ditakdirkan untuk meninggal dan atau wafat ketika membaca puisi di atas panggung. Ya. Seketika itu juga ya, dan beliau kan meninggal di atas surganya. Iya. Jadi di podium panggung itu waktu baca puisi. Beliau kan terkenal ekspresif ya. Jadi ketika kemudian mau mengakhiri puisinya, dia tiba-tiba itu terduduk atau gimana. Para pemirsa waktu itu mengira itu adalah bagian dari aktingnya gitu ya. Tapi ditunggu beberapa saat kemudian ternyata beliau sudah mengembuskan nafas terakhir. Nah, ini yang di atas panggung. Mungkin di sastra Indonesia jarang menemukan yang kayak begitu itu. Itu serba singkat tentang Hamid Djabar itu. Hamid Djabar. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi ya Pak, jelaskan lebih lagi. Oke. Menurut Pak Didi sendiri nih Pak, mengenal Hamid Djabar siapa sih Pak di mata Pak Didi? Saya terus terang kurang begitu mengenal ya. Memang selama ini saya kan banyak berkecimpung di dalam ruang kedap suara ya, baik di RRI maupun di. Jadi tapi akhirnya kan harus mau juga membuka googling ya. Dan saya baru tahu setelah tadi diberitahu Mas Heru tentang Hamid Djabar, saya hanya membaca karya sekilas, beberapa karyanya. Itu dia punya ciri khas dan dia sangat istilahnya setia dengan cirinya itu, yaitu ada pengulangan kata di setiap baitnya ya. Contohnya seperti apa kira-kira Pak? Mungkin nanti ya, sambil membacakan beberapa. Dan juga ada dia asik bermain dengan rima. Itu yang saya lihat ciri khas yang menguatkan karya dia. Karya beliau ini Pak ya. Oke. Jadi bermain rima dan pengulangan kata. Itu. Ya. Bermain rima dan pengulangan kata. Oke. Beberapa karyanya dibaca nanti akan kelihatan. Hamid Djabar ini kan terkenal sebagai sastrawan dan juga wartawan Pak. Mungkin beliau mengawali karirnya sebagai wartawan dulu kah? Atau mungkin sebagai sastrawan Pak Heru? Sepengetahuan dia sebagai penulis Pak. Jadi penulis waktu itu pada usia ya 20-an waktu itu dia mulai menulis, kemudian sampai kemudian dengan bergaul dengan para penyair, dengan sastrawan, kemudian dia intens bergaul dengan beberapa, terutama dari penyair-penyair asal Sumatera itu kan, seperti Mas Tarji atau Bang Tarji, kemudian juga Ibrahim Sattah, kemudian juga dengan beberapa penyair seperti Lon Agusta dan sebagainya itu. Nah, di antara mereka kemudian saling belajar. Nah, tadi dikatakan oleh Mas Didi bahwa memang ciri khas dari puisi-puisi beliau atau sejak beliau itu adalah dengan permainan bunyi. Ya. Karena beliau mempunyai semacam keyakinan bahwa puisi itu bunyi. Ya. Dan ini selaras dengan teori klasik tentang puisi. Sebenarnya puisi itu kan sebelum seperti yang kita tahu sekarang ini kan dimulai zaman dulu, zaman purba itu kan bunyi-bunyian gitu ya. Nah, kemudian akhirnya diwariskan, akhirnya berkembang. Bahkan ya kalau di Arab itu kan syair-syair Arab itu kan kental sekali dengan permainan bunyi. Ya seperti mungkin Mbak Vivi tahu bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran pun surat-surat pendek itu ya, juz amma itu kan kalau kita baca kan akhir ayat-ayatnya itu kan penuh dengan rima gitu ya. Nah, ini kemudian diadopsi oleh puisi-puisi modern. Saat kemudian ada soneta ya maksudnya. Sonata apa soneta? Yang sonet ya. Kemudian pantun dan sebagainya itu kan kalau di tempat kita kan pantun ya, itu kan
selalu mengulang itu, tapi dengan menggunakan tadiya rima dan sebagainya. Okay. Nah, itu yang menariknya di situ. Jadi, apakah justru itu tidak membosankan, Pak? ya, ya karena begini ketika dibaca, ya itu kelihatan bahwa bunyi yang diulang-ulang itu menjadi sesuatu yang indah. Tapi kalau dibaca secara tekstual ini ya memang membosankan. Tapi kalau kemudian dibacakan itu ya, ya itu menjadi sesuatu yang indah karena bunyi itu ya. Gitu. Ya. Oke, ini kan beliau tadi dijelaskan juga bahwa beliau Hamid Djabar ini terkenal sebagai seorang sastrawan yang religius, Pak. Nah, itu dibuktikan dari karyanya yang seperti apa tuh, Pak? Ya misalnya salah satu karyanya nih yang ini panjang sebenarnya kalau dibacakan, tapi judulnya saja saya. Ini misalnya salah satu puisinya berjudul Assalamualaikum satu itu ya. Di situ dia menulis puisinya itu dengan di samping mengutip ayat-ayat kitab suci di dalam kaitan dengan keyakinannya karena dia seorang Muslim. Ya di sini juga ada nilai-nilai sufiyah, artinya mendekati kedekatan dia terhadap penciptanya, itu ya nilai-nilai yang sifatnya hakiki itu. Sehingga kemudian orang akhirnya bisa menilai memang di situ dia menggunakan dimensi sufi ya spiritual. Sufi spiritual ya, Pak ya. Oke, bolehlah dibacakan Pak Heru salah satu puisi karya beliau, Pak. Sebenarnya saya ini membaca karya saya sendiri ya. Oh, karya sendiri ya, Pak? Karya saya sendiri. Ya, ini yang saya ceritakan tadi bahwa ini karya saya sendiri, tapi saya dedikasikan untuk beliau. Oke, dedikasikan untuk Hamid Djabar saya ya, Pak ya? persembahkan untuk Angku Hamid Djabar itu ya. Oke, silakan Bapak. Ya. Puisi ini berjudul Malam Puisi Malam yang dimuat di majalah Sastra Horizon tahun 2005. Ya. Malam Puisi Malam kepada Hamid Djabar. Malam puisi malam, malam linangan air mata malam, malam reguk mautmu malam, mengucap taksim, amin. Malam kemana takbir dan takdir bermain, pada halaman kehidupan, pada halaman puisi, saksikan engkau saksikan perihku di kelengangan malam. Podiummu runtuh oleh rimbunan kata, menghardik zaman, menjumpai waktu, menggarami rindu, menangisi cinta. Oh penyair yang tak mati-mati, ruhmu kini menjalin kasih pada percintaan yang lebih harum dari nafas hidup kami, lebih biru dari laut langit kami, lebih syahdu dari nyanyian rindu sunyi kami, lebih hidup dari tarian darah kami. Mendidih hati kami oleh cemburu pada dikau, mengazankan puisi di ambang mati, menyairkan azan di 5 kiblat waktu. Maka angku, kemana kini kami alamatkan rindu? Tak ke tanah, tak ke tulang, tak ke darah, kecuali mengalirkan puisi ke muara kalimat ilah. Malam puisi malam, malam teramat malam, malam larutkan berbongkah geram. Kita musafir dan pejalan sunyi di tanah ini, yang merantau dari pulau ke pulau hati, bermigrasi dari ranah ke ranah diri, berbekal majas dan rima yang kesepian, sendiri tak disapa peradaban. Angku, adakah yang lebih indah dari bermain menegakkan benang basah? Dan adakah yang lebih megah dari lidah tergenang syair-syair basah?
tubuh yang rubuh di podium itu angku, bukan tubuhmu. Nafas yang putus di rongga mikrofon itu bukan nafasmu. Jika kami berpikir angku telah pergi, sesungguhnya engkau masih di antara kami, menggauli kata, mengawini makna. Malam, puisi malam. Salam hormatku, angku, selamat malam. Semarang, Agustus 2004. Oke, malam puisi malam. Ya. Oke, menanggapi puisi yang diciptakan Pak Heru yang didedikasikan untuk beliau, kira-kira bagaimana Pak Didi? Jadi saya melihat memang apa, karena ini Mas Heru ini mendedikasinya kepada Hamid Jabar ya. Jadi dia ada sedikit istilahnya meniru gaya menulisnya Hamid Jabar ya. Itu tidak ada masalah ya. Karena memang ini persembahan untuk seseorang yang memang apa ditujukan kepada dia ya. Tadi judul isinya itu kan banyak diulang di dalam isinya judulnya itu ya. Oke. Jadi ini apa, bukan suatu apa ketidaksengajaan cara saya Mas Heru menulis ini ya, menulis itu ya. Jadi memang sengaja karena memang untuk menghormati Hamid Jabar itu. Oke. Ya. Lalu alasan tersendiri Pak Heru nih Pak mendedikasikan puisi tersebut untuk beliau Ini Pak adalah apa? kecelakaan yang indah. Jadi begini ceritanya, Mbak Vivi. Waktu itu kan beliau meninggal ya. Saya itu ingin memberikan tribut ya, penghormatan kepada beliau. Ya udah saya ketik aja tanpa saya koreksi lagi. Saya kirim ke Horizon, maaf bukan untuk dimuat di majalah ini, tapi hanya sebagai wujud penghormatan saya karena ada seorang penyair yang meninggal wafat di atas podium. Tadi kan disinggang dia di situ. Ya. Tapi ajaibnya bahwa malah dimuat di majalah Horizon ini. Padahal sebelumnya saya mengirim puisi itu ditolaki sama Horizon. Tapi ketika menulis ini itu malah dimuat ya, dimuat. Dan entah kebetulan itu tidak, kalau kita lihat di sini tipografinya itu kan seperti orang baca puisi di podium ini. Nggak sengaja, nggak tahu ini. Ya mungkin ada sesuatu yang bekerja yang saya nggak tahu bekerja di balik semua ini. Ya, saya percaya mungkin yang di atas juga ikut ridho terhadap itu, kemudian dimuat dan saya diberikan apa bukti terbitnya. Saya juga agak kaget, tapi juga ya bersyukur ini berkah bagi saya karena betapa sulitnya waktu itu bisa masuk ke majalah Sastra Horizon. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri Ya, tentunya ada Pak ya. tapi senang karena bisa. Nah tadi dikatakan oleh Mas Didi mirip dengan apa namanya Karya puisinya beliau. Saya juga nggak menyadari, terus pokoknya nulis ngetik di atas laptop. Mengalir saja ya Pak ya. Mengalir aja gitu ya. Oke, baik Pak Heru, Pak Didi, kita iklan sejenak karena usai iklan kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Biang Lala Sastra. Ya baik pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, seperti biasa sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama narasumber mengenai Hamid Jabar lebih jauh lagi, kita coba dengarkan. Ini ada Ibu Ambar yang akan bacakan puisi berjudul Kembali. Kembali. Surat buat kekasih dikirimkan setiap hari dengan tangan gemetar. Surat buat kekasih kembali ke tangan sendiri, Alpa dan Nanar. Surat diri sendiri, Alpa dan Nanar. Surat diri sendiri, Alpa dan Nanar. Remuk dalam postcard
melayang dan melayang, luruh dan luruh, tak bisa lagi gemetar. 1978, Hamid Jabar. Tadi singkat ya Pak ya, tidak Iya. tidak terlalu panjang ya Iya, Pak ya. iya. Menanggapi puisi tersebut kira-kira Iya. Pak Heru sendiri gimana Pak? Iya, pada awal-awal proses kreatif beliau itu memang banyak puisi-puisi pendek itu ya. Tadi saya katakan bahwa beliau itu kan punya dua dimensi, keterlibatan sosial dan juga dimensi sofistik spiritual gitu ya. Pada awal-awal proses kreatifnya beliau lebih tadi ya menggarap puisi-puisi yang mengungkap suasana batiniah, hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sebagainya. Seperti dalam puisi tadi, surat untuk diri gitu ya. Jadi dia kan sangat-sangat personal lirik-lirik yang diungkap. Tapi maknanya atau artinya itu menurut saya sungguh mendalam. Ya. Karena sebenarnya kalau orang itu mau mengintrospeksi diri sendiri, itu kadang-kadang kan orang itu lebih suka dengan kebanggaan yang dia tampilkan ya. Ada semacam narsisme gitu kan. Tapi kalau kita jujur ya, menyurati kepada diri sendiri itu sebenarnya yang kita temukan adalah remuan-remuan diri kita. Ya. Dalam salah satu pengakuan beliau, dia mengatakan bahwa pada awal penulisan beliau itu beliau menyadari bahwa menurut pandangan beliau pribadi, kehidupan itu seperti kepingan-kepingan gitu ya, kepingan-kepingan dari berbagai sisi kehidupan kita. Ya. Dan itu tadi sudah diungkapkan dalam puisi yang dibacakan kembali tadi ya Pak ya. Gitu ya. Oke, tadi Pak Heru menjelaskan juga religius dan juga sosial. Adakah mungkin yang bermuatkan roman Pak, puisi beliau? Nampaknya jarang sekali beliau. Jarang sekali. Iya, jarang sekali. Jadi beliau lebih ke pada keterlibatan sosial. Ya, dan yang terakhir itu ya ada puisinya yang bertema sosial itu, tapi menjurus kepada puisi parodi, Pak. Ya, parodi itu adalah karya seni yang sifatnya memelesetkan, ya tujuannya mungkin untuk menyindir atau mungkin untuk apa gitu ya, tapi dipelesetkan gitu ya. Nah, salah satu karya beliau yang fenomenal itu yang berjudul Proklamasi 2 ya. Intinya begini saya bacakan. Proklamasi 2. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia untuk kedua kalinya. Hal-hal yang mengenai hak asasi manusia, utang piutang dan lain-lain yang tak habis-habisnya, insya Allah akan habis diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 25 Maret 1992. Atas nama bangsa Indonesia, boleh siapa saja. Ini contoh puisi parodi beliau yang waktu itu masih di bawah pemerintahan Soeharto waktu itu dilarang dibaca di Solo. Jadi beliau waktu itu diundang di Solo karena puisi ini kan waktu zaman Pak Harto itu kan terkenal karena sifatnya yang tadi parodi, gitu, memplesetkan. Ini kan sebenarnya kan teks proklamasi yang diplesetkan. Waktu itu belum ada kebebasan seperti sekarang ini. Gitu. Pokoknya kalau ada tulisan apa yang sifatnya menyinggung pemerintah dan sebagainya, itu pasti akan dicekal. Penyairnya atau sastrawannya pasti nggak boleh tampil itu. Apakah waktu itu ada pencekalan terhadap puisi tersebut, Pak? Dicekal. Waktu itu dia diundang ke Solo, maksudnya suruh untuk membacakan ini, tapi kemudian dicekal oleh Kodim waktu itu. Tapi dia tidak kurang akal. Akhirnya dibacakan dengan pantomim ya. Jadi tidak dibaca secara kata-kata, tapi dengan gerak mimik dan gerak anggota tubuh gitu ya. Jadi dia tidak mengecewakan pemirsa yang sudah hadir waktu itu, tapi dia juga bisa mengungkapkan isi puisi ini gitu ya. Sebab kalau dibaca pasti ada urusan dengan pihak keamanan dan saya yakin dia akan ditahan waktu itu karena pemerintah waktu kan represif sekali, jadi tidak tanggung-tanggung. Pokoknya ada yang sedikit pasti ditangkap, bahkan ada yang dihilangkan, yang
menjelang reformasi itu kan ada yang beberapa aktivis yang sampai sekarang seperti Wiji Tukul juga nggak jelas gitu ya. Oke, keberadaannya sampai sekarang ya Pak sampai ya. sekarang itu. Ya, itu. Oke, berkaitan dengan karya dari Hamid Jabar nih. Pak Didi juga mau membacakan puisi ya Pak ya, dari karya beliau Pak. Ya salah satu. Ya. Yang berjudul Potong Bebek Angsa Pak. Oke, silakan Bapak. Potong bebek angsa. Tanpa pisau, seseorang bernyanyi. Potong bebek angsa. Pinggulnya bergoyang bagai bebek pulang petang. Orang-orang bergendang dan bebek-bebek berdansa. Dansa saban hari sampai sakit pinggang. Tetapi kegawatan selalu saja datang ke negeri ini. Musim panas yang keras begitu kering kerontang. Sawah jadi kuburan, pematang jadi batu nisan, sunyi. Hanya tikus-tikus yang terus berdansa sambil kejang. Di manakah kucing? Kucing mengeong dalam karung berdebu. Karung? Ya, karung yang memakan habis semua mentimun itu. Mentimun? Ya, mentimun yang meninabubukkan para kancil itu. Kancil? Nah, kancilah yang bernyanyi potong bebek angsa itu. Tetapi kegawatan selalu saja menerjang rimba belantara ini. Bila kancil kehilangan akal dan tak sempat lagi bernyanyi, saat itulah harimau mengaum dan serigala menerkam, sementara buaya menganga sambil tiduran. Di manakah pawang-pawang kita yang penuh wibawa dan jantan? Mereka telah jadi bebek, siap dipotong sambil berdansa-dansa. Sikat ke kiri, sikat ke kanan, sampai mabok segala perhitungan. Ya, sampai mati pingsan segala taman marga satwa di kota-kota. 1977. Oke, potong bebek angsa. Ini seperti lagu tadi, ada lagunya juga ya Pak ya. Kira-kira menanggapi ini, kira-kira bagaimana nih Pak Heru nih? Ya, ya beliau ini kan tadi saya katakan penyair yang mengangkat tema-tema sosial. Tetapi mengingat waktu itu kalau diungkapkan dengan lugas, risikonya terlalu berat, Mbak. Ya. Okay. Oleh karena itu beliau memakai fabel itu ya, dengan menggunakan tokoh-tokoh hewan gitu ya. Ya. Sebenarnya waktu itu kan ya juga ada kayak korupsi kayak dan sebagainya sekarang ini ya. Ya, tadi diungkapkan dengan kata-kata itu. Ya, sebaliknya sama saja bahwa waktu itu ya ada pelaku-pelaku korupsi, tapi mereka itu hanya seperti kanjil-kanjil aja levelnya. Sementara ada ada harimau, ada buaya, ada siapa lagi tadi masih ada karung, ya, ada karung. Ya, nanti kalau dia itu macam-macam gitu ya, sudah dimakan oleh ya raja hutan gitu ya. Itu kan sebenarnya kan menyindir itu ya. Ya mirip-mirip parodi juga untuk menyindir keadaan, tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang atau diksi-diksi yang tadi dipinjam dari fabel, dongeng-dongengnya ada binatangnya gitu ya. Itulah salah satu ciri khas beliau gitu ya. Dan justru ini menjadi keunikan tersendiri ya Pak ya terhadap karya beliau ini Pak. Jadi beliau itu bisa mencari jalan aman ya, seperti filosofis air. Kalau kita itu menghadap batu, kalau diterjang nanti yang kalah itu bukan batunya, tapi adalah airnya itu sendiri mungkin ya. Maka dia mencari jalan yang lain dengan apa? Ya tadi diksi-diksi puisinya itu barangkali bisa meminjam dunia fauna ya, dunia fauna itu, atau mungkin dia mengambil lambang-lambang atau simbol yang lain
yang waktu itu kalau orang cerdas pasti bisa mengartikan itu ya. Tapi kalau orang-orang yang mohon maaf tidak pernah membaca sastra ya Mas Didi ya, nggak tahu maknanya itu mentah-mentah ya Pak ya, tidak tahu ya Pak ya maknanya. Mentah-mentah. Gitu. Itulah salah satu ciri karya sastra yang ada pada waktu Orde Baru itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu bisa selamat. Ya, tapi kalau yang berani secara frontal berhadapan dengan lugas ya Pak ya, lugas, ya resikonya seperti Rendra dulu ya Mas Didi yang pernah ditahan. Ya, Rendra juga penyanyi One Pals juga. Ya. Tadi Pak Didi kan membacakan puisi itu sendiri. Nah, bedanya nih Pak, kira-kira dari puisi-puisi karya yang lain Pak, apa Pak yang membedakan Pak? Secara Pak Didi membaca secara langsung sendiri Pak. Ya tentunya apa? Era yang berbeda akan menghasilkan karya yang berbeda, ya. Baik itu karya seni yang lain ya. Dan di situ tadi memang betul kata Mas Heru, jadi Hamid Djabar ini menggunakan simbol hewan ya. Jadi di situ digambarkan bahwa yang gelisah itu bukan hanya rakyat, tetapi aparat pun juga gelisah ya kalau tidak menaati apa? Komando sang komandan tertinggi kan begitu. Jadi apa? Mereka terpaksa melaksanakan apa yang diperintahkan, tentu saja demi karier, bisa demi keamanan keluarganya, ya. Karena tidak menuruti pasti akan dihabisi, ya. Dan itu saya rasa juga tidak hanya terjadi di Indonesia ya, di semua negara, terutama negara berkembang pasti akan terjadi hal seperti itu. Ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari atas, artinya untuk menekan rakyat ya, dan mereka harus mau melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan ya pasti hilang kan gitu. Ya. Itu semua di negara berkembang seperti itu. Ya. Lantas yang menjadi karakteristik tersendiri ini Pak dari karya beliau. Menurut Pak Didi sendiri Pak, yang membedakan karya beliau dengan karya yang lain Pak? Ya sebetulnya apa, tidak hanya Hamid Djabar saja yang apa menggunakan apa simbol-simbol dalam menulis puisi ya. Ada penulis-penulis yang lain dengan gaya yang berbeda, mereka mungkin menggunakan isi alam ini, bisa angin, bisa laut, bisa apapun, digunakan sebagai apa? Perumpamaan apa yang untuk menggambarkan apa yang terjadi pada saat dia menulis karya itu ya. Hanya memang apa tadi sekali lagi kekuatan dia adalah di dalam penggunaan apa setia dalam menggunakan rima dan pengulangan kata yang apa artinya itu untuk menguatkan isi puisi itu. Untuk menguatkan isi puisi tersebut ya Pak ya. Ada tambahan dari Pak Heru Pak mengenai karakteristik karya beliau ini dengan karya yang lainnya Pak, kira-kira apa Pak yang beda? Iya, Hamid Djabar ini kan penyair dari Sumatera ya Pak. Jadi mungkin agak berbeda dengan penyair-penyair yang dari Jawa gitu ya. Dari Sumatera itu kan tadi makanya ada rima dan sebagainya, ada pengulangan bunyi. Sumatera kan dikenal dengan sastra Melayu. Ya, pantun-pantunnya akan terkenal, mulai dari Raja Hamzah, siapa Fansuri sama kemudian Amir Hamzah dan sebagainya itu kan para penyair-penyair dari Sumatera itu. Nah ini yang membedakan beliau dengan penyair yang lain itu kalau saya melihat pada geografisnya itu ya. Kalau penyair-penyair dari Jawa itu mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Ya ini diwarnai nuansa budaya Jawa. Tapi beliau itu kan dari Minang, dari Sumatera, maka nuansanya juga nuansa Melayunya itu kuat sekali. Maka tadi dikatakan Mas Didi pada awal pertemuan kita ada pengulangan kata-kata, pengulangan, kemudian ada rima dan sebagainya itu kan sebenarnya yaitu menjadi ciri khas dari syair-syair Melayu gitu ya. Nah, ini yang membedakan itu menurut saya itu seperti itu. Ya. Untuk antologi tersendiri Pak, beliau ada antologi ya, ini beliau sebenarnya tidak hanya aktif di puisi saja ya, tapi juga pada awalnya juga sebagai penulis dari saya katakan menulis cerita anak-anak itu ya,
kemudian pernah menulis novel juga, esai dan sebagainya. Nah, dia juga berkecimpung dalam teater. Terbukti di sini beliau juga mendirikan bersama Bang Wisran Hadi itu mendirikan teater di Sumatera Barat waktu itu. Ya. Nah, puisi-puisinya yang dikumpulkan itu antara lain misalnya ada puisi yang diberi judul misalnya kumpulan puisi Zikrullah tahun 81, Wajah Kita yang mungkin salah satunya diambil tadi puisinya tahun 81, Sajak Dalam Sajak, Nyanyian Negeri Jajahan, Komputer Teler, ya. Kemudian mengolah Laila Majnun Hamba tahun 96 dan yang terakhir sebelum beliau wafat itu yang terkenal adalah antologi Indonesiaku judulnya. Indonesiaku. Ya, Indonesiaku. Oke, baik. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak. Oke, kita break sejenak. Baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Halo hai pemirsa, senang sekali masih bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Oke baik pemirsa, kita coba dengarkan kembali. Ini ada Ibu Ambar yang akan membacakan sebuah puisi karya dari Hamid Jabar yang berjudul Lagu Sebuah. Lagu Sebuah. Dari mana hendak kemana, dari entah ke entahlah. Lagu nenek moyang, lagu nan panjang menggelombang. Lagu raungan memedih terbang dari kerak ngarai. Dari mana entah kemana. Lagu nenek moyang, lagu nan panjang menggelombang, lagu raungan memedih terbang dari kerak ngarai. Dari mana, hendak kemana, dari entah ke entahlah. Sebuah batang padi dan lilitan pelepah kelapa. Sebuah napas panjang dan lambaian telapak tangan. Sebuah bentangan nada dan gesekan nada bentangan. Sebuah katupan mata dan gelombang gemulai kepala. Sebuah ranting bambu dan cemari tari menari mesra. Sebuah hari, sebuah jalan, sebuah lagu, sebuah ratapan. Dari mana, hendak kemana, dari entah ke entahlah. Lagu nenek moyang, lagu nan panjang menggelombang, lagu rantauan mulia nan celaka melagu sangsai. Dari mana, ndak kemana, dari entah ke entahlah. 1973 Hamid Jibab. Oke, baik, terima kasih Bu Ambar yang sudah membacakan puisi berjudul Lagu Sebuah karya dari Hamid Jabar. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Heru dan juga Pak Didik, ada pengulangan kata. Tapi justru ini malah begitu indah ya Pak ya, tidak begitu membosankan ya Pak ya. Oke. Nah, kita mendengar bahwa Hamid Jabar ini adalah seorang penyair era 70-an, benar Pak? Iya. Oke, beliau ini mengawali karir tadi sebagai seorang penulis, Pak. Iya. Karya yang melejitkan beliau untuk terkenal itu kira-kira apa sih Pak dulu Pak? Ya, dari berbagai antologi itu yang paling melejitkan nama beliau adalah
kumpulan sajak dari beberapa antologi itu yang diberi judul Super Hilang. Super Hilang. Super Hilang. Karena apa? Karena Super Hilang itulah yang mengganjar beliau 2 penghargaan, yaitu sebagai buku puisi terbaik tahun 98 dari Yayasan Buku Utama, dan juga buku puisi terbaik 98 dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tapi dari biodata beliau itu ternyata cukup mengesankan, karena beliau itu tidak hanya bekerja sebagai seorang sastrawan saja, ya. Dari kurikulum VT-nya itu ternyata beliau itu juga pernah misalnya menjadi, di samping redaktur penerbitan Balai Pustaka, juga pernah ditulis di sini adalah sebagai mandor perkebunan di perkebunan teh di Sukabumi, ya. Suatu pekerjaan yang agak menyimpang dari kepenyairan, tapi beliau jalani juga. Kemudian juga pernah menjadi kepala gudang PT Pancaniaga cabang Padang, ya. Sampai asisten manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, ya. Dan yang jabatan yang terkait juga dengan kebudayaan itu adalah kesenian, itu sebagai mantan sekretaris Dewan Kesenian Jakarta DKJ tahun 93 sampai 96. Beliau juga tidak hanya menulis puisi, Mbak Vivi, tapi juga menulis biografi tokoh-tokoh, misalnya seperti Herlina, si Pending Emas, kemudian tentang Pertamina yang ditulis dengan beberapa penulis senior yang lain, ya. Ya. Yang saya tangkap adalah beliau itu ya seorang penulis memang, tidak hanya seorang penyair, ya. Penulis dalam arti utuh, menulis apa yang menjadi arah peminatan beliau, gitu ya. Ya. Tapi tidak pernah meninggalkan sastra, ya. Itu yang saya tangkap dari biografi beliau itu. Oke, menanggapi hal tersebut nih Pak Didi nih, beliau kan juga bekerja di, ada riwayat pekerjaannya yang di luar bidang kesastraan. Nah, menurut Pak Didi sendiri ini bagaimana nih Pak? Ya tidak masalah sebenarnya sih, ya. Apakah juga ini berpengaruh terhadap kepenulisan beliau juga Pak, kira-kira Pak? Sebetulnya kan memang kalau di Indonesia nih ya, memang penyair itu kan belum bisa hidup dari karyanya, ya. Jadi mereka juga harus istilahnya menghidupi diri sendiri, dan keluarganya memang harus memiliki istilahnya sumur yang lain, telaga yang lain, ya, daripada selain menulis itu. Beda dengan beberapa negara yang yang sudah menghargai penulis, ya. Itu negara jiran, ya. Itu terakhir itu saya dengar kalau sudah berapa tahun melakukan kegiatan literasi, ya, itu akan mendapat tunjangan dari pemerintah. Semoga nanti di Indonesia lama-lama akan seperti itu juga. Ya. Jadi seperti tadi Amit Jabar juga. Kita melihat juga sampai saat ini pun masih ada Tompi, dokter. Dia juga seorang artis. Gak masalah begitu. Ya. Jadi selain berprofesi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, juga berkesenian untuk menyalurkan hobi. Ini menyambung Mas Didi, ini saya punya teman ini, namanya dari Bali itu, ya. Dia seorang dokter kandungan itu. Saya pernah berkunjung ke rumah sakit beliau. Dia punya rumah sakit sendiri di Kupang sana. Namanya kalau di nama penanya itu Dedari Rahasia. Dedari Rahasia gitu, ya. Namanya itu. Yang berarti apa kira-kira Pak? Apa ya, tidak tahu itu. Dia punya di sana itu punya semacam tempat di Kupang itu. Di sana ada tempat untuk pentas, tapi juga sekaligus kafe atau semacam rumah makan itu, namanya Dedari Rahasia. Ya. Mungkin kalau tidak salah di bahasa Bali, ya. Jadi taman apa gitu, ya. Itu dokter Sahadewa itu, ya. Itu beliau itu bekerjanya ya sebagai dokter kandungan, itu spesialis kandungan, punya rumah sakit bersalin sendiri. Tapi di sisi lain beliau adalah seorang sastrawan, seniman, dan juga seorang yang bergelut di bidang teater. Saya pernah melihat waktu dia
melakukan suatu pentas pantomim gitu ya. Waktu dia berperan sebagai seorang wanita itu luas sekali itu, padahal dia kan laki-laki. Iya, waktu itu saya pas di Kupang itu pernah menyaksikan beliau itu. Padahal beliau adalah seorang dokter seorang kandungan dokter ya Pak ya. kandungan. Ya. Yang kebetulan memang suka dengan dunia sastra. Iya, dan puisinya juga banyak suka, sudah sekali terpublikasi, kemudian juga teman-teman sudah mengenal beliau itu ya. Ya, kita harapkan memang para sastrawan itu seperti itu. Artinya apa? Kita memang tidak bisa berharap bahwa dari sastra kita hidup ya, melainkan kita itu menghidupi sastra itu. Menghidupi sastra, menghidupi Pak ya. sastra. Dari pekerjaan yang utama. Dari pekerjaan utama. Menghidupi Ya, sastra. sementara di Indonesia seperti itu, jangan bandingkan dengan negeri jiran ya. Negeri jiran kan dalam sastrawan negara itu malah digaji oleh pemerintah. Ya. Di sana memang dihargai. Kalau di sana yang meskipun ada departemen kementerian pendidikan kebudayaan, ya tetap seperti ini gitu ya. Nah, Ada juga di Jakarta Indrawan Nadesul, itu juga aktivis sastra juga. Di Semarang juga mungkin, tapi mungkin kurang terkenal ya. Prof yang di Sompok itu siapa? Dokter anak itu. Oh ya, Sumantri. Itu Sumantri juga membuat antologi puisi juga, tapi isinya tentang kesehatan ya. Oke, semoga nanti ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap sastrawan. Ya, kita hanya yang bisa Indonesia. berharap dan berdoa saja gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita kembali lagi ke Hamid Jabar tadi Pak. Ya, semasa hidupnya nih Pak, kira-kira yang paling berkesan beliau pernah mendapatkan prestasi apa? Ya Pak, tadi yang penulis? beliau pernah mendapat prestasi di samping penghargaan tadi ya, juga beliau bisa saja mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan internasional ya terkait dengan kepenyairan itu ya atau kepuisi itu di Belanda, kemudian di Den Haag itu, kemudian juga beliau mendapat penghargaan dari dalam negeri ya, tapi sesuatu yang menurut para pengamat ya beliau itu kalau mendengar nama Hamid Jabar kan kesannya orangnya tinggi besar gitu ya. Ya. Ternyata orangnya itu mungil kecil gitu ya. Dan banyak orang mempersepsikan mirip Pak Habibie gitu ya. Gayanya, romannya gitu ya. Nah, itu konon seperti itu. Jadi beliau sering dijuluki sebagai Habibie sastra itu karena wajahnya yang mirip dengan Pak Habibie, nah, tubuhnya juga mungil dan sebagainya. Namanya aja Hamid Jabar ya, seperti sosoknya yang tinggi besar gitu ya. Gitu. Tapi yang saya katakan tadi bahwa beliau ini komitmennya terhadap sastra dan khususnya puisi itu luar biasa menurut saya. Bahkan akhirnya ditakdirkan meninggal pun ketika baca puisi ya. Mungkin adalah impian dari ya beberapa penyair ya, sebagian penyair itu ingin rasanya itu meninggal ketika baca puisi. Kan sangat luar biasa. Sama seperti ketika misalnya saja Romo Mangun ya dulu itu sedo atau wafatnya kan ketika beliau berceramah ya. Karena beliau memang seorang budayawan yang memberikan pencerahan dan sebagainya. Akhirnya ya sedo atau meninggal beliau itu waktu memberikan ceramah ya. Ya. Atau ada orang-orang tertentu yang sangat mendambakan saking inginnya meninggal waktu sembahyang misalnya ya. Ya. Dan kebetulan kemudian dikabulkan keinginan seperti itu. Nah beliau ini termasuk orang yang istimewa karena seorang penyair, komitmennya luar biasa terhadap sastra dan puisi, kemudian ditakdirkan meninggal ketika di atas podium membaca puisi. Itu akan tercatat terus di dalam sejarah sastra Indonesia karena jarang sekali yang semacam itu. Gitu. Apakah beliau ini lahir atau berlatar belakang dari keluarga yang juga sastrawan juga, Pak? Seperti tidak terungkap di sini, tidak terungkap. Tapi ya tadi kalau beliau dari Bukit Tinggi itu kan banyak sekali ya sebenarnya para sastrawan yang berasal dari Minang itu ya. Minang itu memang nuansanya itu kalau kita hidup di sana itu betul-betul dekat dengan nuansa sastra, terutama sastra Melayu. Ya, Hamka itu juga dari. Nah sekarang itu juga penyair-penyair Buddha dan sastra kita juga banyak yang dari sana. Tapi
tidak sedikit ya, justru malah kemudian hijrah di Jogja itu ya. Seperti apa, ini Bang Raudal Tanjung Banua itu kan juga dari pesisir selatan itu, dia terkenal ya. Tapi sekarang tinggal di Jogja. Kemudian Bang Indrian Koto itu juga dari Padang, malah menikah dengan wanita Jawa, kemudian tinggal di Jogja gitu ya. Ya sebenarnya tidak masalah ya, tapi ada juga yang bertahan di Sumatera Barat atau di Minang itu ya, tetap eksis mereka, tidak mau hijrah ke Jakarta gitu ya. Ya. Saya kira itu yang memang nuansa Minang itu memang nuansa budaya, nuansa sastra Melayunya itu kental sekali ya Pak ya. Oke. Nih Pak Didi, kira-kira harapan kedepannya terhadap puisi-puisi beliau apa nih Pak? Ya sama dengan karya-karya yang lainnya yang apa penyair lain yang sudah pernah kita bahas ya. Ya kita perkenalkan aja ke masyarakat tentang apa para penulis puisi yang angkatan 60-an, 70-an ke masyarakat ya. Agar mereka tidak dengan hanya cara seperti apa itu Pak mengenalkannya Pak? Selain melalui Biang Lala Sastra ini Pak mungkin Pak? Ya tentu saja nanti dengan beberapa teman-teman guru ya, semoga mereka bisa mengusulkan karya-karya sastra para seniman masa lalu itu bisa diajarkan di sekolah, bisa dipakai sebagai bahan lomba ya, sehingga apa bergantian lah ya. Dia mungkin yang tahun ini karya siapa, tahun depan karya siapa, kan satu lomba kan tidak hanya satu judul ya, biasanya ada satu puisi wajib dan ada puisi pilihan. Nah puisi pilihan paling tidak ada 5, nah itu paling tidak kan kalau setahun bisa mengenalkan 5-10 judul kan bagus itu ya. Apa 5-10 penulis lah. Dan ini merupakan wujud agar masyarakat Indonesia juga tahu penulis-penulis siapa saja yang pernah lahir di Indonesia ini. Kita kan akhirnya mereka kan yang senang, yang ikut lomba akan mencari di internet juga karya-karya lain, misalnya ini Hamid Djabar, golek liyane ya, nah, kan begitu akhirnya. Oke, tambahan nih Pak Heru, harapan kedepannya terhadap puisi-puisi Hamid Djabar ini kira-kira apa Pak? Ya, tentu saja kita ingin ya melestarikan karya-karya beliau, karena kan suatu karya sastra itu mempunyai nilai keabadian ya, sama seperti apa dulu harapan dari penulis kita yang terkenal legendaris itu, penulis novel, bahwa beliau mengatakan menulis itu adalah perkara yang berurusan dengan keabadian. Ya, itu Pramudia Anantatur bilang begitu ya. Nah kita harapkan tentu ya ketika kemudian sekarang ini pendidikan seringkali kan bingung mencari arahnya, kiblatnya kemana. Apalagi sekarang dengan zaman milenial seperti ini, kemungkinan apa namanya tadi yang dikenal dengan namanya disrupsi ya, tercerabut dari akar kebudayaan itu. Maka sekarang sudah saatnya itu diintensifkan, terutama melalui pendidikan di sekolah ataupun juga di masyarakat ya. Nah salah satunya dengan menggali karya-karya para penyair pendahulu kita ya, sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada mereka. Benar sekali Bapak. Baik Pak Heru, Pak Didi dan juga Bu Ambar, terima kasih sekali kesempatannya pada malam hari ini di acara Biang Lala Sastra. Tidak terasa waktu sudah habis dan saatnya saya dan Bapak Didi, Pak Heru, dan Bu Ambar pamit dari hadapan Anda pemirsa. Baik pemirsa, itulah bahasan Biang Lala Sastra malam ini mengenai puisi-puisi Hamid Djabar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak, sukses selalu.